Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalam ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ba'du faya ibadallah usinafsi wa iyyakum bitaqwallah haitsu kama qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, pengajian rutin malam Kamis rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kembali bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib tentu dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian yang malam hari ini seharusnya disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus Effendi. Tadi jam kurang lebih pada asar beliau WA, nampaknya izin dulu karena sedang tidak enak badan. Mudah-mudahan beliau segera diberi kesehatan dan bisa mengajar kita kembali. Jadi ini mestinya saya ada jadwal di Musola Al Hikmah Tembara tadi sore, karena nampaknya waktunya tidak nyandak. Yang di sana pamit, Batang Lebar pamit, malah yang di sini kosong, ala podo mawon. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi kita memberi waktu dengan beramal soleh, memaksimalkan waktu kesempatan yang ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita, pembahasan hadis. Ini subtemanya adalah tentang masalah kejujuran, dan ini hadis terakhir yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan hadis yang terakhir ini, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang kemudian akan kita bahas pada malam hari ini, bahwa diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, termasuk dari An-Nasa'i dan Abu Dawud, dari Abdillah bin Haris, dari Hakim bin Hizam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi bahwa al-bai'ani bil khiyar malam yaftaraka, antara penjual dan pembeli, antara dua orang yang sedang melakukan jual beli barang, maka keduanya memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Kemudian jika keduanya antara penjual dan pembeli itu berdagang dengan cara yang jujur, yaitu transparan di dalam menjelaskan keadaan barang, maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan jual tadi atau penjual tadi akan diberkahi dalam jual beli mereka berdua. Akan tetapi wa in katama wa kadzaba, apabila seorang penjual itu menyembunyikan cacat atau aib dan kemudian berbohong dari hasil penjualannya, maka keberkahan akan dicabut dari transaksi jual beli itu. Hadis ini kemudian diriwayatkan, atau Imam Abu Daud mengatakan bahwa sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad yang khiyar. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadis ini sebenarnya adalah temanya tentang kejujuran di dalam perkara
jual beli. Akan tetapi pada malam hari ini kita lebih menekankan pada konsep khiyar. Konsep apa? Konsep khiyar. Dan ini timbriki enten kita sering berdagang atau tidak? Ada ya pedagangnya. Ya, kita harus paham tuh konsep-konsep di dalam jual beli. Dan kita tahu tidak masalah khiyar. Nah, maka malam hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas permasalahan seputar khiyar di akhir pembahasan bab tentang masalah kejujuran. Baik. Bapak Ibu mohon maaf ini tulisannya masih berantakan karena barusan saja saya nulis dan belum sempat tak edit, tidak apa-apa, yang penting bisa dibaca. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, menjadi seorang pedagang atau kita paling tidak nek mboten dadi pedagang berarti kita mesti menjadi pembeli. Ngoten ya, sepakat ya. Kita harus paham itu. Jadi bagaimana syariat mengatur jual beli. Maka di dalam konsep perdagangan itu ada istilah khiyar. Apa itu khiyar? Maka dalam beberapa kitab saya kumpulkan, ini ikhtisar atau ringkasan yang bisa kita sampaikan secara bahasa, bahwa khiyar berarti memilih, menyisihkan atau menyaring. Kata khiyar berasal dari kata khair yang berarti baik. Oh berarti kalau begitu kita jual beli itu kan ingin mencari sesuatu yang baik. Jadi konsep memilih di dalam jual beli, apakah kita mau melanjutkan membeli satu barang tertentu atau membatalkan, itu namanya khiyar secara bahasa. Adapun khiyar secara istilah ya, maka para ulama ahli fikih dalam permasalahan yang menyangkut tentang transaksi dalam bidang perdata atau khususnya transaksi ekonomi, maka sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Sehingga yang namanya jual beli itu dalam tanda kutip si penjual harus ridho, si pembeli juga harus ridho. Dan ada itu hak khiyar, hak melanjutkan. Misalnya saya kepingin membeli gelas, saya mau membeli gelas ini, boleh saya lanjutkan. Artinya saya jadikan akad itu saya beli betul-betul beli atau saya tidak jadi beli. Sehingga tidak ada paksaan di dalam jual beli. Pokoknya barang ini kudu dibeli, itu tidak bisa dalam konsep jual beli. Nah, secara terminologi para ulama fikih telah mendefinisikan al-khiyar. Antara lain Said Sabiq mengatakan bahwa khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara. Kemudian Muhammad Abdul Mujid mendefinisikan bahwa khiyar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara si pembeli dan si penjual. Ini secara istilah ya. Kemudian diadakannya khiyar oleh syarak atau aturan itu ada khiyar itu agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih lanjut kemaslahatan masing-masing dari kedua belah pihak, yaitu dari penjual dan pembeli, supaya tidak menyesal di kemudian hari dan supaya tidak merasa ditipu. Nah, ini pentingnya ada khiyar. Baik. Hukum khiyar. Bagaimana hukumnya khiyar itu di dalam jual beli? Maka intinya khiyar itu boleh. Khiyar itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Kenapa kok diperbolehkan? Karena ada kemaslahatan, dan tentunya dibolehkan itu bukan kemudian semata-mata dibolehkan, tapi karena memang ada aturan yang kemudian mengatur tentang permasalahan-permasalahan masalah khiyar. Jadi tadi apa? Khiyar itu kata kuncinya adalah kita beli barang, mau meneruskan membeli, milih arek diterusake tuku atau dibatalkan. Itu secara mudah yang kemudian dimaksud dengan masalah khiyar. Baik, Bapak Ibu, maka mari kita bahas
macam-macam khiyar. Sebenarnya ada 8 ya, tapi yang paling mudah difahami itu setidaknya ada 3. Macam-macam khiyar yang paling mudah untuk difahami. Yang pertama adalah khiyar majlis. Majlis niku napa? Tempat duduk, tempat bertemu. Nah, apa itu khiyar majlis? Pengertian khiyar majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan atau meneruskan akad selama keduanya masih ada dalam majelis akad dan belum berpisah. Ini khiyar majlis. Contohnya bagaimana khiyar majlis? Contohnya begini. Misalnya malam Ahad itu kan kalau awal bulan ada penjual di sekitar masjid ini. Nah, kemudian jenengan melihat barang, maka terjadi di situ transaksi, atau bukan sebelum transaksi ya, terjadi percakapan. Kemudian setelah ada percakapan, kita tahu misalnya barang yang dijual adalah toples misalnya, itu buatan toples nih malam minggu niku, atau baju ya, baju. Kita melihat baju di situ. Nah, kemudian setelah kita ada transaksi, Pak niki tumbas, harga bajunya berapa? Harga bajunya 10.000 contoh misalnya begitu. Kemudian selama kita bertemu dengan penjual dan kita memilih-milih didelok enten cacate napa boten, dipirsani warnanya apa, lubangnya rapet atau berlubang, kemudian beriknya itu jumlahnya pas atau kurang. Nah, selama kemudian di situ, maka itu masih dalam kategori khiyar majlis. Pak niki cocok, bajunya berapa ini? 10.000. Oh ya, boleh ndak tak beli dengan harga 8.000? Boleh. Maka kemudian dibeli. Dan kemudian setelah dibayar, ternyata dalam kasus pembayaran itu di dalam selama kita belum berpisah, tadinya kita tidak melihat adanya sesuatu yang kemudian nampak kurang. Nah, ternyata masih dalam satu majelis ditemukan, oh jebulane benike kurang siji. Nah, selama kemudian kita masih bertatap muka dengan penjual, maka kita boleh punya hak untuk mengembalikan barang. Ora sida tumbas. Itu namanya khiyar majelis. Nah, sekarang begini. Misalnya penjualnya di depan masjid. Kita beli, deal, selesai. Barang semuanya sudah dilihat, cacat dan lain sebagainya tidak ada. Jok panjenengan ditumbas, lajeng kita berjalan misalnya ke arah utara. Nah, setelah berpisah dari penjual tadi, kemudian kita berjalan ke arah utara, ternyata kita temui cacat lagi. Maka kemudian dikembalikan. Nah, kasus kalau seperti ini, maka satu, bahwa jual beli sudah lazim. Ketika panjenengan tumbas, kemudian berpisah dari si penjual, kemudian pisahnya kita itu adalah dalam tanda kutip itu bentuk atau keadaan di mana jual beli yang kita lakukan adalah sudah sah. Kalau sudah sah, berarti barang itu sudah menjadi milik siapa? Sudah menjadi milik kita. Dan tidak serta-merta kemudian kita boleh mengembalikan. Seperti itu. Nah, ini masalah khiyar majelis. Intinya, kalau masih bertemu, kemudian tidak boleh ada pemaksaan. Nek sudah deal dan sudah bergeser tempat, maka jual beli sudah terjadi. Bapak Ibu sekalian, maka dalam kasus masalah jual beli ini ada satu riwayat bahwa Ibnu Umar itu beliau menjual barang. Kemudian barang yang dijual itu setelah dibayar terjadi transaksi, maka kemudian beliau
berpindah tempat supaya jual beli yang dilakukan itu menjadi lazim. Karena ketika belum berpindah tempat dan masih dalam satu majelis, maka jual beli belum lazim. Masih ada proses khiyar. Nah, dalam kasus ini ternyata para ulama kemudian mengatakan bahwa Ibnu Umar khalafahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ibnu Umar itu ternyata dengan keadaan beliau berpindah tempat supaya kemudian jual beli itu mutlak, ini menyelisihi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena tidak boleh kemudian kita sebagai penjual barang sudah jadi kemudian segera kita pindah tempat supaya itu mutlak, supaya jual beli itu menjadi sah. Kenapa? Takut khawatir konek ora sida ditumbas. Nah, itu dalam kasus khiyar majlis. Dua kasus ya. Tadi ya, yang pertama itu jual beli secara sah mutlak, yang kedua sebagai penjual kita tidak boleh pokoknya anggar wis dituku pindah tempat supaya pembeli tidak bisa mengembalikan barang. Nah, begitu harus betul-betul memberi kesempatan kepada si pembeli untuk teliti di dalam membeli barang. Karena keduanya mestinya sama-sama ridho. Itu dalam masalah khiyar majlis. Landasan hukumnya apa? Landasan hukumnya adalah tadi yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau kita jujur di dalam menerangkan keadaan barang, maka jual beli yang kita lakukan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menyembunyikan sesuatu, apalagi kita sampai berbohong dengan barang yang kita jual, maka keberkahan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dalam masalah ini batasan jujur menerangkan keadaan barang itu yang seperti apa? Batasan jujur menerangkan keadaan itu ada dua. Ada sesuatu yang kemudian boleh kita untuk tidak menerangkan dalam transaksi jual beli. Ada sesuatu yang harus kita terangkan dalam perkara jual beli. Nah, apa sesuatu yang kemudian boleh untuk tidak kita sampaikan dalam keterangan atau menerangkan tentang barang yang kita jual? Di antaranya adalah ketika ditanya masalah jenengan tumbas niki pinten, kita tidak menyebutkan jumlah atau nominal kita kula, itu boleh. Tapi kalau dalam permasalahan yang kemudian berkaitan dengan barang yang kita jual secara barangnya itu, misalnya kita mau jual mobil, ternyata mobil itu kita tahu betul bahwa di depan ada penyoknya atau kemudian kaki-kakinya itu sudah terkena banjir. Maka kalau kita tahu sebagai penjual, ini termasuk yang kemudian harus kita terangkan di dalam masalah jual beli. Kenapa? Karena mengurangi nilai barang. Jadi kata kuncinya, sesuatu yang mengurangi nilai barang di dalam masalah jual beli, maka harus kita terangkan. Pak, ini saya mau jual laptop. Saya tahu misalnya laptop ini baterainya sudah ngedrop. Maka ketika saya mau menjual laptop ini, saya harus kasih tahu kepada si calon pembeli tadi, Pak, ini barang saya jual, tapi mohon maaf ini ada cacatnya. Di mana cacatnya? Cacatnya baterainya ngedrop. Kemudian misalnya layarnya atau LCD-nya agak error. Itu harus dikasih tahu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa barang ini cacat dan kemudian kita diam saja, tidak menerangkan dalam proses transaksi jual beli, itu bukan jual beli, tapi statusnya itu menjadi penipuan. Jadi harga laptop misalnya 3 juta, karena cacat
kemudian harga pasarannya menjadi 2 juta, saya jual dengan 3 juta, dan saya tahu betul bahwa ini barang ini cacat, lakunya hanya 2 juta. Nah, itu menjadi bukan jual beli, tapi itu namanya penipuan. Ini masalah jual beli. Baik, jadi masalah khiyar majelis. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, singkat saja karena memang ini sebenarnya bukan materi saya, yaitu fikih muamalah, tapi karena ini tema yang harus kita lewati bersama, kebetulan pas jual beli, maka kita sampaikan secara singkat. Yang kedua, di dalam masalah jual beli tadi khiyar majelis. Sekarang ada khiyar aib. Aib niku napa? Aib, apa aib? Cacat. Aib itu cacat. Aib itu cacat, kekurangan, rusak, itu namanya aib. Maka ada istilah khiyar aib. Kita harus tahu yang pertama khiyar majelis. Oh, bayangannya seperti itu. Yang kedua khiyar aib. Apa itu khiyar aib? Khiyar aib itu yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Ya, jadi jual beli barang, ketika jual beli itu dicek si pembeli ngecek barang, si penjual sebelumnya sudah ngecek barang. Tapi keduanya tidak tahu kalau ada cacat. Jadi khiyar aib itu apabila terdapat cacat pada barang yang dibelinya, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dan meminta ganti barang yang baik atau kembali barang dengan uang. Contoh dalam masalah khiyar aib, kita contohkan objeknya masih sama, laptop. Saya jual laptop. Laptop ini saya tidak tahu kalau ternyata ada kerusakan. Di mana misalnya tadi di baterainya, saya tidak tahu, betul-betul tidak tahu kalau laptop ini sudah ngedrop. Nah, barangkali karena mungkin saya gaptek, jadi nggak tahu masalah baterainya ngedrop. Dan saya jual kepada si pembeli. Si pembeli juga tidak tahu kalau baterainya ngedrop. Maka setelah deal, saya jual 3 juta, pembeli beli 3 juta. Akhirnya karena saya gaptek, dia gaptek, kemudian dia minta tolong kepada orang lain. Pak, kula nembe tumbas niki. Nopo niki laptop? Wah, beli di mana? Beli di Pak Malik. Wah, niki batune ngedrop jenengan kapusan. Nah, kan repot itu kan. Itu contoh misalnya jenengan kapusan, ini batunya ngedrop. Nah, ternyata baru diketahui bahwa itu ada cacat. Maka dalam kasus yang seperti ini, maka si penjual itu kemudian atau si pembeli itu boleh untuk mengembalikan barang yang ia beli. Pertama begitu. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan, kita akan bahas tentang batasan-batasan khiyar aib. Batasan-batasan khiyar aib itu apa? Karena nyuwun sewu Bapak Ibu, ini juga harus kita pahami bahwa tidak semua aib yang ada dalam barang itu boleh serta-merta kita kembalikan. Ada batasan-batasan tertentu. Ya, namanya barang itu kan, kemudian apalagi ciptaan manusia itu tidak mungkin ada yang kemudian sempurna. Pasti ada aib, ini ada aib dan lain sebagainya. Maka batasan-batasan aib itu yang seperti apa? Pertama tadi, bahwa dalam masalah khiyar aib itu si pembeli dan si penjual keduanya sama-sama tidak mengetahui tentang adanya aib yang kemudian
ada ketika terjadi dalam transaksi jual beli. Kalau si penjual tahu ada aib dan tidak menceritakan aib itu, maka itu bukan jual beli, tapi itu yang disebut dengan penipuan. Lah sekarang menjadi pertanyaan, Pak, boleh tidak jual beli? Kita jual barang kepada orang lain. Kemudian akadnya begini, ini saya jual barang, taruh kata biasanya LCD ya. LCD itu kan begitu, kasus-kasus elektronik, kamera itu kan begini. LCD silahkan kalau Anda mau beli harganya 8 juta. Silahkan dicek ada cacatnya atau tidak ada. Dengan syarat bahwa ketika nanti sudah terjadi jual beli, maka kami tidak menerima komplain dalam bentuk apapun. Itu namanya al-bai' bil baro'ah. Jadi jual beli, kemudian pokoknya begitu deal, ya sudah, Anda pulang, saya pulang, selesai. Maka dalam keadaan apapun, barang tadi itu sudah menjadi tanggung jawab daripada si pembeli. Pertanyaannya, boleh atau tidak? Sebatas pengetahuan kami, kalau akad di awal antara si penjual dengan si pembeli adalah ridho dengan jual beli yang seperti itu, maka diperbolehkan. Sehingga ya ini kalau panjenengan jual beli apalagi barang elektronik ya mestinya diterangkan di awal, Pak, nyuwun sewu, nanti kalau sudah ada komplain, ada kerusakan, sudah bukan tanggung jawab kami. Ini mestinya jika memang tidak ada garasi itu harus diberitahu. Kalau tidak diberitahu nanti repot. Di kemudian hari akan repot. Nah, itu begitu. Kalau si pembelinya ridho dengan keadaan seperti itu, maka kemudian itu diperbolehkan. Lah, bagaimana kemudian? Itu kasus yang pertama ya. Kasus yang kedua, setelah terjadinya jual beli, maka di kemudian hari ada cacat yang kemudian ditemukan. Tadi kita mau beli LCD. LCD-nya sudah bagus. Ternyata kemudian sampai di rumah, maka kemudian ada cacat yang ditemukan. Nah, apakah si pembeli ini boleh untuk membatalkan akad jual beli itu? Maka jawabannya adalah jika tidak ada perjanjian tadi di awal, maka ini boleh mengembalikan dengan catatan bahwa yang dikembalikan itu adalah cacat yang kemudian memang cacat itu mempengaruhi nilai barang. Itu pertama begitu. Yang kedua, boleh dikembalikan karena cacat itu ada bukan karena sesuatu yang diperbuat oleh si pembeli. Contoh, orang beli proyektor, gitu kan? Orang beli proyektor baru. Saking semangatnya proyektor baru, listrik di rumah tidak kuat, pakai dia di rumah. Maka andai terjadi seperti ini, maka khiyar aib tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena apa? Karena cacatnya ini adalah bukan karena keadaan barang atau nilai barang yang berkurang, tapi dikarenakan nilai barang itu berkurang karena si pembeli tadi tidak bisa menggunakan proyektor itu. Nah, ini batasan-batasan di dalam masalah khiyar aib. Baik, kita lanjutkan. Kalau kemudian dalam khiyar aib maka ditemukan begini. Ini dasar hukum khiyar aib ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam masalah khiyar aib. Pertama, Bapak Ibu, pihak pembeli ridho setelah mengetahui adanya kecacatan barang, baik dengan mengucapkannya secara langsung atau berdasarkan petunjuk atau indikator lainnya. Misalnya membeli buah sudah diumumkan atau diberitahukan kecacatannya oleh pihak penjual seperti sudah layu atau sebagainya.
kemudian ada yang rusak, lalu pemberi itu rela membelinya setelah terjadi penyesuaian harga, maka pembatalan dan pengembalian barang tidak dapat dilakukan. Ini tadi ya. Jadi, Pak, ini saya mau beli tadi misalnya laptop, tapi ini batunya ngedrop loh. Ya enggak apa-apa, saya enggak apa-apa kok batunya ngedrop. Sampai di rumah mau dikembalikan. Pak, ora sida tuku nang opo batune ngedrop kok didol. Ah, tadi kan sudah ridho katanya. Itu tidak berlaku khiyar aib. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua, menggugurkan khiyar baik secara langsung atau adanya indikator petunjuk lainnya. Seperti ucapan aku telah menggugurkan khiyar hak pilihku, atau setelah ia mengetahui adanya kecacatan barang, si pembeli tidak mengembalikan barang tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, atau bahkan barang yang dibelinya sudah berubah wujud atau habis karena telah dikonsumsi. Contoh begini, terjadi jual beli, misalnya kasusnya sama, laptop dijual, kemudian si pembeli mengetahui ada cacat dan tidak segera dikembalikan kepada si penjual dalam kurun waktu yang lama. Misalnya beli laptop tahun ini, kemudian diam terus sampai kemudian nanti di akhir tahun atau di tahun depan baru ngomong, Pak, laptop sing biyen tak balekake nggih, ana ngopo awang nganu kok batune ngedrop. Dalam waktu tempo yang sekian lama tidak dikembalikan, maka jual beli menjadi lazim. Dan tidak boleh seorang pembeli kemudian mengembalikan barang yang sudah dibeli. Nah, seperti itu ya. Jadi ini menggugurkan khiyar secara langsung ataupun tidak langsung. Ini yang tadi. Yang ketiga adalah barang rusak karena perbuatan pembeli. Nah, jadi tadi tumbas HP. Kenapa kok mau dikembalikan? LCD-nya pecah. Kenapa pecah? Karena jatuh. Nah, itu bukan daripada atau tidak boleh seorang pembeli mengembalikan HP. Nah, sekarang pertanyaannya, apa beda khiyar aib dengan garansi? Apa coba bedanya? Ada garansi, ada khiyar aib. Keduanya ini hampir sama tapi beda. Garansi itu adalah jual beli atau jaminan terhadap nilai barang yang kemudian setelah terjadi akad jual beli dan nilai barangnya itu yang digaransi. Artinya begini contohnya, misalnya kita beli kipas angin kita beli, Mbak niki enten garansi deh, nggih enten. Pokoknya nek dereng 1 tahun nanti kok tiba-tiba rusak dikembalikan saja, nanti ada garansi servis. Itu namanya garansi. Nah, letak perbedaannya apa dengan khiyar aib? Kalau garansi itu adalah jual belinya lazim, mutlak, tidak bisa dibatalkan. Kita beli kipas angin di tempat penjual, dicek urip, tekan omah mati. Maka tidak boleh kemudian kita mengembalikan barang. Pak, ini tak kembalikan barangnya, wong kipase mati. Oh, tidak begitu. Kami menggaransi. Garansi apa? Oh, ini dikembalikan, diganti dengan yang baru. Jadi kita beli kipas, mati, rusak, tidak boleh kemudian dikembalikan dan diminta uang. Itu beda garansi dengan khiyar aib. Lah kalau khiyar aib, ketika barang itu dikembalikan, maka uang juga boleh diminta. Artinya jual belinya dibatalkan. Kesamaannya apa antara khiyar aib dengan garansi? Kesamaannya adalah sama-sama mempertimbangkan asas keridhaan, terutama adalah keridhaan bagi si pembeli. Itu masalah khiyar aib. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu masalah khiyar aib. Kita tidak berbicara panjang lebar. Kemudian yang berikutnya adalah khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat itu adalah khiyar yang dijadikan syarat oleh keduanya, pembeli dan penjual.
atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Nah, itu begitu. Lama syarat yang diminta paling lama adalah 3 hari. Contoh begini, Pak, saya mau beli mobil. Oh ya, tapi saya minta dispensasi, mobilnya tak bawa dulu, begitu. Monggo nek arek digajal, ku nek penak cocok monggo ditumbas, nek mboten cocok mboten sida mboten napa-napa. Itu khiyar syarat. Nah, dalam khiyar syarat ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di antaranya apa? Pertama, kalau itu berupa barang dan barang ini hendak dibawa oleh si calon pembeli, yang pertama adalah karena status barang ini adalah belum menjadi hak si pembeli, dia masih menjadi hak si penjual, maka dalam khiyar syarat, 1, ketika barang itu mau dibawa, maka harus izin dan di atas ridho bagi atau di atas ridho dari si penjual. Harus begitu. Kalau kemudian, Pak, kalau ajeng tumbas mobil tak betone, wah mboten pareng nek dibeto, nah, berarti tidak berlaku itu khiyar syarat. Tidak boleh. Tak betone monggo dibeto mboten napa-napa, berarti boleh dibawa. Itu dalam khiyar syarat. Ketentuan yang kedua dalam khiyar syarat, calon pembeli boleh memanfaatkan nilai barang yang diperjualbelikan. Ketentuan yang kedua. Jadi saya pengen beli mobil, saya bawa dulu, saya manfaatkan itu mobil, itu boleh ketika dalam kasus khiyar syarat. Yang ketiga, khiyar syarat itu harus ada waktu yang membatasi. Nah, nanti kita akan tampilkan keterangan para ulama. Kalau dalam konteks di sini 3 hari ya, waktunya 3 hari. Saya bawa mobil 3 hari, Pak, monggo niki 3 hari dibawa. Oh ya, berapa ini harga mobilnya? Harga mobilnya misalnya 100 juta. Oke, saya bawa dulu, harganya 100 juta, nanti tak coroni bahasane saniki tak kir-kirin, coba saya tak tanya-tanya tentang keadaan mobil itu. Nah, ternyata 3 hari dari bawah itu Senin, Selasa, Rebu. Nah, Rebu tidak dikembalikan, berarti deal jual beli itu terjadi. Artinya sesepakat untuk membeli barang itu tanpa harus konfirmasi. Sebenarnya begitu. Tanpa harus konfirmasi, kalau waktunya sudah melebihi dari batas ketentuan, maka jual beli sudah lazim. Sudah deal. Barang sudah statusnya menjadi berpindah hak milik, ya ini menjadi milik si pembeli, tentunya ya bayar dan lain sebagainya ya, begitu. Nah, ini kasus dalam khiyar syarat. Bapak Ibu sekalian, itu permasalahan seputar khiyar syarat. Baik, sekarang batas waktu. Kalau di dalam hadis kan diterangkan 3 hari. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang batas akhir waktu masalah khiyar syarat. Ada yang mengatakan 3 hari. Ini dalil tentang masalah khiyar syarat tadi ya. Kita tidak bahas masalah itu. Baik. Yang pertama, madhab Hanafi, Syafi'i, dan Zahiri berpendapat bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk memberikan syarat lebih dari 3 hari. Nah, ini madhab Hanafi tidak boleh lebih dari 3 hari. Khiyar syarat itu maksimal 3 hari, apalagi kok 3 tahun. Nah, itu bukan khiyar syarat ya. Yang kedua, madhab Hambali, Al-Auza'i dan sebagian ulama
Hanafi berpendapat bahwa kedua belah pihak boleh mensyaratkan lebih dari 3 hari asalkan penjual ridho merelakan barangnya dibawa sesuai dengan batas waktu tertentu. Dan yang ketiga, mazhab Maliki berpendapat bahwa tempo khiyar berbeda-beda berdasarkan perbedaan yang dijual. Apakah ia termasuk barang yang perlu ada khiyar untuk mencari informasi atau meminta keluarga atau pihak yang ahli di bidangnya, seperti dalam 1, 2, 3 hari untuk memilih tadi contohnya misalnya mobil. Nah, mana yang pendapat yang paling rojih? Nampaknya para ulama mengatakan bahwa khiyar syarat itu waktunya adalah menyesuaikan dengan perjanjian antara si penjual dan si pembeli. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah beberapa pembahasan masalah tentang khiyar. Yang pertama khiyar majelis, yang kedua adalah khiyar aib, yang ketiga adalah khiyar syarat. Sebagai tambahan, resiko dari khiyar syarat, apa resikonya? Ternyata khiyar syarat ini punya resiko. Contoh begini, misalnya tadi saya bawa mobil harga 100 juta. Tekan gone ada orang lain yang kemudian menanyakan kepada si penjual tadi, Pak, mobil itu yang putih wakil riyen niki sekdi beto. Nah, wis dinteni sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata saya tidak jadi beli mobil. Pak, dingapunten tak kondurake mboten siyos tumpas. Akhirnya penjual ngontak lagi dengan yang menanyakan tadi, Pak, niki kula sing anu kok mboten siyos. Wah, dingapunten kula pun oleh misakake to niku to. Jadi itu kasihan bagi si penjual. Nah, resikonya di mana? Resikonya di situ. Maka dalam kasus seperti ini para ulama membolehkan tentang adanya urbun namanya. Urbun itu apa? Urbun itu uang yang dikeluarkan DP. Nah, tentu ya wajar ya. Contoh beginilah paling sering terjadi itu di tempat saya. DP atau uang pendaftaran masuk sekolah 200.000, ternyata tidak lagi atau tidak kemudian masuk ke SD. Nah, apakah 200.000 ini menjadi hak sekolahan atau boleh diminta ulang? Nah, kalau dalam kasus ini masalah urbun itu DP yang kemudian diberikan itu tadi ya tentu sesuai batas kewajaran ya. Nek DP ini atau urbunnya itu kok 70% atau 80%, nah ini ya terlalu memberatkan. Misalnya beberapa uang yang kemudian diberikan, nah ini ada urbunnya Pak, berapa misalnya 200.000 atau 300.000 dalam nominal 100 juta. Nah, dalam kasus seperti ini maka dibolehkan seorang penjual untuk kemudian meminta urbun itu tadi. Itu halal, boleh. Kenapa kok boleh? Karena risikonya besar. Barang sudah dibawa ora sido kamongko kemudian ada orang yang menanyakan itu, yaitu masalah urbun. Nah, yang repotnya itu kalau dalam kasus misalnya kemarin saya ngobrol sama Mas Dwi itu khiyar yang ada di perbankan syariah, itu repot Pak. Ada perbankan syariah atau satu bank yang syariah. Kemudian si A kepengen beli misalnya mobil tadi. Si A pengen beli mobil. Si A pengen beli mobil, kemudian dia datang ke bank syariah. Maka bedanya konvensional dengan syariah, kalau yang konvensional itu kan ya sudah mobil mana yang mau dibeli, bahkan kemudian mobilnya aja sakarep mobil apa gitu kan. Nah, kemudian bank konvensional itu memberikan atau memberikan uang ini, kemudian uang ini dileasingkan, dari leasing ini kemudian diberikan mobil itu, sehingga kemudian yang terjadi adalah si pembeli mobil itu minjem uang ke bank, gitu kan, dan dia mengembalikan uang itu dengan ziyadah, dengan tambahan, itu namanya riba. Karena akad di dalam jual beli, akad di dalam jual pinjam meminjam itu kan
tidak boleh ada ziyadah, ada tambahan. Minjem uang Pak pinten 100 juta, ya sudah harus dikembalikan 100 juta. Minjem uang Pak berapa 100 juta, ning kok balik kene 105 juta. Nah, yang 5 juta ini menjadi riba. Nah, dalam kasus bank yang apa namanya yang syar'i itu tidak seperti itu. Mobil, Pak saya mau beli mobil. Oh ya, mobilnya apa? Jelas barangnya ada. Misalnya Innova, berapa harganya? Misalnya 100 juta tadi. Oke, saya beli mobil ini 100 juta. Nah, 100 juta saya beli dari bank, Bapak beli di tempat saya. Berapa? Misalnya 105 juta. Nah, yang 5 juta ini keuntungan yang didapat oleh bank itu adalah jual beli. Karena mobil itu sudah menjadi hak milik bank. Neng yang tadi konvensional itu mobilnya punya siapa? Bank tidak mau nandon mobil. Nah, ini perbedaan apa namanya yang syar'i dengan yang tidak syar'i. Lah resikonya, Pak saya tadi sudah mau beli mobil, oke, mobil kita beli. Nah, ternyata batang wis dituku bank. Akhirnya si pembeli ini tidak jadi. Nah, begitu. Dalam kasus Mas Dwi itu nopo Pak? Nggowo ada yang dulu usaha apa? Entok apa? Entok gitu. Mau usaha entok pihak bank atau pihak bank apa namanya? Syariah tubas entok, tekan gone entokku ora sida disiku wah entok banyak di kantor itu pirang-pirang metok itu. Resiko daripada yang terjadi di dalam namanya apa kasus bank syariah. Nah, nanti coba jenengan misalnya searching atau buka aja di internet itu ada solusi dari itu namanya hamis jidiyah. Nah, itu dibuka aja itu hamis jidiyah itu apa nanti bisa dipahami. Baik, demikian nih Bapak Ibu, ini sekilas apa namanya jual beli masalah khiyar. Ini bukan fak saya di dalam masalah ini, mungkin yang lebih ahli adalah Ustadz Agus atau Ustadz Mawardi, tapi karena ini materinya harus menyangkut bab tentang masalah khiyar, maka satu tadi kejujuran, seorang penjual harus jujur, tidak boleh menyembunyikan aib, apalagi aib yang ada kaitannya dengan nilai barang. Jika kita sudah tahu itu aib dan dijual dengan harga yang kemudian itu harganya adalah harga normal, padahal itu harganya adalah cuma separuh, maka itu jual beli, bukan jual beli tapi itu kasus penipuan. Pertama begitu. Yang kedua, kalau kita mau jujur, maka Allah akan meridhoi perdagangan kita. Tapi kalau tidak jujur, Allah cabut keberkahan yang ada dalam perdagangan kita. Kemudian khiyar itu tadi ada 4, ada majelis. Apa itu majelis? Ya, tadi selama kita masih bertatap muka, ini masih boleh kita untuk membatalkan jual beli. Tapi jika kita sudah berpisah atau penjual dan pembeli sudah berpisah, maka jual beli menjadi lazim. Kemudian yang kedua adalah masalah khiyar aib. Nah, aib itu yang seperti apa? Tadi ya sudah dijelaskan bahwa tidak semua aib boleh kita kembalikan. Tapi tentu aib yang boleh dikembalikan adalah aib-aib yang besar dan mengurangi nilai barang. Boleh untuk dikembalikan. Bedanya apa dengan tadi dengan apa namanya garansi. Kalau sudah ada garansi tidak serta-merta kemudian kita bisa mengembalikan barang. Boleh tidak jual beli? Kita jual beli setelah itu deal tidak ada urusan di belakang ini, boleh. Selama keduanya sama-sama ridho. Nah, itu tadi begitu. Nah, kemudian dalam masalah khiyar syarat, batas waktu para ulama mengatakan berapa? Ada yang mengatakan 3 hari. Tapi yang kemudian disepakati, yang rojih, yang lebih disepakati oleh para ulama, batas waktunya adalah menyesuaikan sesuai dengan keadaan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak. Demikian Bapak Ibu, insya Allah besok ke depan kita akan
lanjutkan kajian hadis tentang masalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan, jenengan bisa membeli buku yang sangat luar biasa, apalagi jenengan seorang pedagang, dan saya yakin jika jenengan bukan seorang pedagang, tentunya jenengan mesti menjadi pembeli. Nah, karena jual beli itu adalah hak Allah, maksudnya hak Allah itu adalah sudah ditentukan oleh urusan syariat, dan kita tidak boleh sembarangan di dalam masalah jual beli, maka tentu kita harus ngerti ilmu perdagangan, ilmu jual beli. Maka kita sarankan jenengan bisa cari di Shopee, itu buku yang paling mudah dipahami itu yang dikarang oleh Ustadz Ami Nurbait, yaitu banyak sekali buku-buku beliau dalam masalah jual beli. Jenengan nanti beli, harganya juga tidak terlalu mahal dan bisa untuk dibaca di rumah sebagai sesuatu yang kemudian harus, dalam tanda kutip, sesuatu hal yang harus kita tahu dan kita ketahui untuk bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku liqali hadza. Atau ada pertanyaan barangkali? Cukup ya? Ya, jika cukup kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dingapunten mbok pilih enten kiranganipun, nanti kita masih bisa berdiskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.